pertanyaan mohon singkat gitu. Ya, tadi dari ratusan ribu sahabat, Ustadz menyatakan bahwa hanya ada 120 mujtahid. Nah, saya membayangkan di zaman sekarang pasti jauh lebih sedikit lagi persentasenya mujtahid itu. Apalagi tadi bahkan sekali Ustadz Sarwan menyatakan saya bukan mujtahid. Gitu. Nah sekarang kira-kira panduan buat kita orang awam ketika kita mencari masalah, kita punya masalah, terus kita ingin mencari solusi. Misalnya di internet ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kira-kira panduan untuk memilih mujtahid yang benar dan pendapat yang benar itu seperti apa, Ustaz? Yes, oke. Saya tanya, waktu Anda dulu belajar sholat pertama kali, diajarin apa saja rukun sholat? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba sebutin rukun sholat. Yang Anda ingat ya? Yang Anda ingat ya? Apa rukun sholat? Aku masih pengajian. Nah, yang ingat aja, rukun sholat apa? Yang ingat? Pertama, sekitar oke ya, betul. Dua, betul. Tiga, Al-Fatihah. betul. Empat, ya. Rukuk. Iya, pintar, udah itu aja lah. Nah, saya tanya, di ayat berapa ada kata-kata itu? Di hadis yang mana ada kata-kata seperti itu? Iya, insya Allah. Ya. Oke. Siapa yang ngajarin rukun sholat begitu? Siapa? Ya Allah. Enggak, saya tanya, siapa yang ngajarin? Ya guru agama. Guru agama. Siapa yang ngajarin guru agama itu? Ya. Gurunya lagi kan? Kalau seandainya untuk permasalahan yang bukan tertentu seperti ini, tapi permasalahan baru, misalnya apa ya, cloning tipe XYZ gitu. Ya. Itu seperti apa? Baik, izinkan saya selesaikan dulu ya. Saya udah maksudnya. Oke, paham. Kalau ini saya nggak usah. Oke. Jadi gini, kalau ada permasalahan yang baru yang di zaman dulu belum dijawab, kita tetap bisa melihat dulu ke zaman dulu. Sebab para ulama di zaman dulu itu bukan hanya menjawab masalah, tapi juga membuatkan rumus. Pitagoras itu kan terkenal dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Waktu itu Pitagoras ya bikin rumusnya aja. Tapi hari ini kita pakai buat ngukur sudut segitiga siku dalam keadaan apapun, gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita kalau memutuskan perkara hari ini, yang pertama kita harus jadi orang yang ahli bidang istihadnya itu dulu, walaupun tidak seperti para sahabat Nabi. Nah, yang kedua, kita bisa pakai rumus-rumus yang mereka buat, gitu. Contoh nih, yang paling gampang ya. Apa hukum kopi luwak? Gitu. Kan tidak ada itu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam apa kan tidak ada. Tapi kita bisa pakai kaidahnya. Segala yang keluar dari 2 lubang koma 2 maka itu adalah najis, gitu. Itu rumus yang dibuat di masa lalu. Nah itu bisa kita pakai, gitu. Cuma ada pengecualiannya. Menurut sebagian ulama, kalau keluarnya masih bulat, ya seperti orang menelan uang logam, lalu keluar berbentuk uang logam juga, maka dia bukan benda najis, gitu. Nah, itu kan kaidah-kaidah di masa lalu. Nah, di zaman sekarang, para ulama yang sebenarnya bukan level mujtahid ya, tapi dia sudah punya lah beberapa kadar keilmuan, nah dia bisa beristihad seperti itu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dibuat, gitu. Nah, oleh karena itulah maka para ulama di masa sekarang, ya saya boleh sebut misalnya yang sederhana ya, kita sudah akrab di telinga, misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu ya, contoh yang gampang. Ketika beliau ditanya tentang masalah-masalah kontemporer, kan dia punya fikih kontemporer 3 jilid gitu ya. Nah, kalau baca itu akan bisa lihat bahwa beliau tidak menjawab langsung halal haram, nggak begitu. Tapi beliau bacakan dulu ayat Al-Qur'annya, dalil secara umum, hadis-hadisnya, lalu studi tentang kesalahan hadis itu, kemudian aqwalul fuqaha di masa lalu yang terkait dengan hukum yang ada di zaman sekarang. Abu Hanifah bilang begini, Malik bilang begini, Syafi'i bilang begini, prinsip-prinsip itu semua disebutkan, sampai kemudian akhirnya dia bilang, wallahu a'lam, tapi saya cenderung pada pendapat yang seperti ini. Nah, gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa mempelajari alur urut-urutannya. Oh gitu ya. Walaupun Yusuf Qaradawi pun bukan satu-satunya orang yang paling benar,
bisa saja pendapat itu disanggah oleh ulama yang lain. Karena prinsipnya yang namanya hukum fikih atau fatwa itu memang bisa saja benar, bisa saja tidak benar gitu. Nah, tugas kita hari ini bukan membandingkan mana yang paling benar, tapi kita bertugas pada hari ini silahkan pilih mana yang paling cocok buat kondisi kita. Nah, gitu. Kalau cari yang paling benar, kebenarannya relatif. Bisa benar, bisa juga tidak benar untuk tempat kita. Kayak tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan yang paling benar, ya, kunut subuh. Kalau paling benarnya. Tapi kenapa dia tidak kunut? Karena tidak cocok. Kalau pendapat itu diterapkan di medan itu, maka dia gantilah, dia tidak kunut. Itu tugas kita seperti itu. Bukan mencari yang paling benar, tapi mencari yang paling cocok untuk kondisi medan situasi tertentu. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin yang pertama, saya ingin menceritakan satu kondisi teman saya dan mohon fatwa. Saya bukan ustaz dan bukan mufti. Iya, teman saya ini. Saya akan menceritakan saja. Menurut saya ini sih begini. Alhamdulillah. Teman saya ini orang Indonesia. Beliau bekerja di sini. Kemudian beliau menikah dengan muslimah Jepang. Nah, beliau sudah berencana akan pulang ke Indonesia bersama istri beliau. Akhirnya akan menetap di Indonesia. Hanya saja beliau belum memutuskan kapan, tahun berapa. Nah, kemudian karena beliau bekerjanya di, memang bidang pekerjaannya itu istilahnya kerja yang di pabrik gitu ya, Ustaz ya. Nah, sehingga beliau sering mengalami kesulitan untuk sholat Jumat. Nah, kondisinya adalah dari rumah beliau ke masjid di masjid itu bisa terjangkau dengan kendaraan, tetapi kalau itu dilalui itu akan mengakibatkan keberatan di pekerjaannya di pabrik. Di Jepang? Iya, Jepang. Nah, di masjid ini itu yang sholat itu hampir seluruhnya adalah mahasiswa asing yang tidak hendak menetap di sini. Mereka akan pulang ketika masa studinya selesai. Tapi ada orang yang Jepang asli yang muslim, tapi itu cuma satu orang. Nah, kemudian teman saya ini, dia kalau masih bekerja di pabrik, jelas dia harus memilih antara bekerja kerja Jumatan atau Jumatan nggak bisa kerja. Akhirnya beliau keluar cari tempat kerja baru. Alhamdulillah ada, tapi itu kerjanya makin berat. Tapi cuma bisa libur karena bosnya muslim. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang saya baca selama ini itu ada status musafir, ada status mungkin boleh mustautin, ada mungkin yang mustautin. Wah, itu ustaz itu kalau begitu. Bukan Ustaz. Saya mengutip saja pendapat para ulama. Ya, artinya udah pintar itu berarti. Udah bisa bedakan antara tiga hal itu. Nah, udah pintar itu. yang saya tahu ulama sepakat bahwa yang mungkin mustautin wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka mensyaratkan jumlah tertentu untuk bisa sahnya. Nah, yang saya belum paham adalah istri beliau ini jelas muqimah mustautinah, seorang Jepang muslimah di sini. Tapi beliau bagaimana statusnya? Seperti itu. Statusnya musafir atau mukim atau apa gitu ya? Musafir jelas bukan. Statusnya mungkin mustautin atau bukan, karena sebagian ulama membolehkan bagi mungkin boleh mustautin seperti kami ini untuk tidak Jumatan. Nah, kalau misalnya itu boleh, artinya beliau bisa milih kerja di pabrik lagi. Kalau nggak boleh, beliau tetap kerja di sini. Jadi itu pertanyaan saya, Ustaz. Bagaimana status beliau? Ini yang pertama. Terus satu dulu lah. Gini. Jadi gini, banyak pendapat dalam masalah ini. Kalau antum tanya saya, ini apa yang selama ini saya pakai saja, bisa benar, bisa salah, gitu ya. Silakan dikoreksi. Seminggu apa namanya bacanya? Correct me if I'm wrong, gitu ya. Gini, Rasulullah itu ketika aslinya orang Mekah, dia hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah itu saya tanya beliau mukim atau musafir,
atau mungkin baru mustautin ketika dia pindah ke Madinah? Insya Allah mungkin mustautin. Bedanya dengan mungkin baru mustautin? Yang saya baca dari pendapat ulama itu, mungkin baru mustautin itu mereka punya rencana jelas akan meninggalkan tempat itu. Walaupun belum tahu kapan pastinya ya. Bukan, kalau belum tahu kapan pastinya itu termasuk musafir seperti Rasulullah ketika di Tabuk, kemudian Abdul Umar ketika di Azerbaijan, juga yang lain karena berdalam jihad mereka nggak tahu, cuman menunggu gitu. Karena artinya misalnya kayak kami ini, kami jelas periode beasiswanya 2 tahun. Setelah 2 tahun kami akan pulang. Baik, kalau gitu ini deh saya balik ya. Ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi itu berjamaah sholat nggak sih? Mengkosor nggak di Madinah itu selama dia tinggal di Madinah? Tidak. Karena kenapa? Karena untuk selamanya tinggal di situ ya. Iya. Oke, sip. Ketika Nabi kemudian suatu ketika datang ke Mekah untuk haji, kan beliau ke Mekah nih, beliau menjamak apa tidak? Kalau menjamak saya tidak tahu, tapi kalau mengkosor iya. Selama di Mekah? Selama di Mekah, kemudian beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk 3 hari. Oke. Nah, tapi pertanyaan saya Pak, apakah Rasul di Mekah itu cuma 3 hari itu saja kah atau lebih? Lebih. Selebihnya itu beliau menjamak qasar atau tidak? Iya. Menjamak qasar? Seingat saya yang kosong yang setelah jamannya, seingat saya cuma di Tabuk saja. Nah, gini. Kita luruskan sedikit ya. Jadi gini, ketika Nabi haji di tahun berapa? Tahun ke? Haji tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 itu ya. Di tahun terakhir beliau hidup itu ya. Beliau menjamak dan juga mengqasar selama 4 hari.